pemirsa, selamat malam di mana saja berada. Malam ini kembali bersama kami dalam program One Man Show. Dalam tema kali ini, ada apa dengan apel melon yang saat ini sedang gencar dibicarakan di media sosial, bahkan banyak netizen yang memberikan komentar-komentar, dan ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diperbincangkan. Tentu persoalan melon ini, beberapa narasumber telah kami hadirkan di sini. Ada dari Kasatpol Kota Gunung Sitoli, juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gunung Sitoli, dari Dinas Pertanian Kota Gunung Sitoli, dan juga dari salah seorang mewakili netizen yang juga mengomentari beberapa isu yang sangat hangat dan topik yang menarik dibicarakan saat ini di Kota Gunung Sitoli. Ya, selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat malam. Ya, sedikit kita mengulas. Dari 2 hari belakangan ada sebuah tren topik yang sangat menarik perhatian banyak masyarakat, khususnya di media sosial. Ini ada sebuah jenis buah-buahan yang saat ini beredar, dijual dan dibawa oleh para pedagang yang khususnya keluar dari luar Kepulauan Nias. Yang menjadi persoalan, kenapa kemudian perdagangan atau jualan buah ini menjadi menarik diperbincangkan di sosial media? Ada hal-hal yang sangat mengganjal dan menggelitik, bahwa kenapa ada penjual buah yang datang tapi tinggalnya di hotel. Itu mungkin salah satu cuitan ya di media sosial. Kedua, seperti apa sih harga, ataupun mungkin mereka berpikir jualan buah ini bisa menarik perhatian banyak masyarakat, harus sampai diperbincangkan di beberapa kelompok-kelompok masyarakat, bahkan media sosial sendiri. Untuk bisa membicarakan tentang topik ini, mungkin nanti kami sedikit mau mendengarkan ini dari Dinas Pertanian. Mungkin Bang Dermawan ini ya yang lebih paham tentang tanaman ataupun jenis buah-buahan yang saat ini sedang beredar, ramai dijual di Kota Gunung Sitoli. Ini katanya ada sebuah jenis buah apel melon yang mungkin baru dijual ataupun mungkin baru beredar di Kota Gunung Sitoli, Bang. Sebenarnya buah ini apa sebenarnya, Bang, sehingga bisa menjadi menarik perhatian masyarakat di Kota Gunung Sitoli? Apakah ini memang buah yang layak dimakan? Kemudian seperti apa sih buah ini kemudian bisa meraih pasar, dan kenapa harus didatangkan dari luar, Bang? Buah-buahan seperti ini, apakah di Nias ini tidak bisa dibudidaya, dan seperti apa kira-kira dari sisi pasarnya sendiri? Mungkin dari Bang Dermawan, Bang. Baik, terima kasih kepada Bang One Man. Tanaman yang sedang kita lihat ini sebenarnya tidak ada bedanya seperti tanaman atau komoditi hortikultura lainnya. Contoh, tanaman melon atau buah melon, lalu buah semangka. Ada lagi yang lokal itu buah blewah. Jadi dikatakan apel melon, sebenarnya bentuknya atau besarnya seperti apel. Tetapi itu sebenarnya apel melon ini hasil persilangan antara timun suri dan buah melon. Dia tanaman yang berumur pendek, tanaman semusim, yang sangat gampang dibudidayakan. Kebetulan yang membudidayakan ini lebih banyak di Aceh. Di Aceh. Usia panennya itu 60 hari itu sebenarnya. Yang menarik sebenarnya karena produk ini atau buah ini karena baru kelihatan di Gunung Sitoli. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat proses budidayanya itu sudah cukup lama di daerah Aceh. Jadi kalau kita coba cari informasi tentang budidaya atau pemasaran apel melon ini, sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah terpasarkan di luar Kota Gunung Sitoli atau di luar Pulau Nias. Kalau lihat dari kandungan atau manfaat
untuk kesehatan, ya tidak ada bedanya seperti kalau kita konsumsi semangka. Dia dapat menjadi buah untuk kita selesai makan. Jadi bisa untuk buah meja, bisa untuk dibuat jus. Itu tidak. Yang menurut proses budidayanya, dari sisi penggunaan atau pemanfaatan untuk kesehatan, jelas itu tadi yang seperti saya katakan. Tetapi dari sisi pengendalian hama penyakitnya tidak ada bedanya seperti kalau misalkan kita membeli buah semangka di daerah Gunung Sitoli Utara atau di Gunung Sitoli Idanoi, yang juga proses budidayanya seperti pada umumnya yang dilakukan oleh petani kita. Yang menarik sebenarnya adalah apel melon ini atau persilangan antara buah melon dan timun suri ini yang dari sumber asalnya dari Aceh ini adalah karena tadi yang seperti saya katakan memang baru pertama kali kelihatan di kota Gunung Sitoli. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Ya, kalau dari jenis buah-buah ini kemudian cukup baik untuk dikonsumsi. Kira-kira kenapa buah ini hanya di Aceh? Apakah memang di Nias tidak bisa dibudidayakan atau seperti apa mungkin? Kalau kita melihat dari karakteristik tanamannya, itu bisa dibudidayakan di Pulau Nias. Dia itu bisa tumbuh dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Lalu media tumbuhnya itu bisa di tanah berpasir. Artinya di sepanjang pesisir kota Gunung Sitoli bisa ditanam. Lalu bisa menjadi tanaman Jadi dia ini karakteristiknya dia bisa menjadi tanaman urban. Jadi ditanam di polybag, dia kemudian dibudidayakan dengan pemberian hara seperti pada umumnya merawat semangka, itu bisa dilakukan. Jadi pada umumnya sebenarnya tidak menjadi satu tanaman yang sulit atau sangat rentan dengan hama penyakit misalkan. Dia tidak. Jadi selama ini memang ini hal yang wajar ya, artinya memang kedatangan buah ini ke Gunung Sitoli ini ya memang dari sisi prospek pasar mungkin ya karena ini tanaman yang endemik kita katakan dari sana dan ini kemudian panen dan mereka melihat prospek pasarnya Nias menjadi salah satu sasaran untuk penjualan mungkin. Iya. Oke, terima kasih Bang Dermawan. Nah, ini tidak kalah menariknya. Bicara persoalan tentang buah ini kemudian sempat menyita perhatian masyarakat. Mereka ini kan datang namanya juga pedagang musiman karena ini buahnya adalah musiman. Nah, keberadaan mereka di kota Gunung Sitoli sebenarnya tidak menjadi persoalan, tetapi yang menjadi persoalan mereka ini kemudian dalam waktu seketika merambah di beberapa kawasan dan berada di beberapa sudut-sudut kota. Ini seperti apa sebenarnya? Ini dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Seperti apa sih aturan ataupun para pelaku-pelaku usaha khususnya para pedagang ini di kota Gunung Sitoli ini yang memang sudah menjadi ketentuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Contoh ketika ada barang-barang atau jenis-jenis makanan atau buah-buahan yang dipasarkan dari luar ke daerah, seperti apa sebenarnya proses ini? Baik, terima kasih Bang One Man. Yang selama ini kita ketahui adalah bahwa para pedagang-pedagang dari Aceh itu masuk melalui singkil. Sudah sejak lama ada, yaitu sejak adanya SDP Singkil Gunung Sitoli. Dan mereka ini sering membawa sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun cabai ataupun bawang yang ke rumah-rumah makan yang sudah menjadi langganan mereka selama ini. Jadi pedagang-pedagang ini bukan hal yang baru bagi kita, karena dari segi kualitas yang mereka bawa juga sangat bagus, sayur-sayurnya juga bagus. Dan seperti yang kita ketahui selama ini yang menjadi booming adalah karena baru pertama kali dilihat, padahal dari sisi perdagangan di Medan, Palembang, di Pekanbaru itu sudah ada. Jadi mereka sendiri membawa
buah-buahan tersebut, yang informasi yang kami dapat, mereka membawa dua pickup, dua pickup apel melon dari Aceh. Biasanya kalau disebut dia apel Aceh, Iya. seperti itu dia, disebut apel Aceh. Dan yang kami sesalkan adalah mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan yang mengganggu ketertiban umum. Yang selama ini pemerintah Kota Gunung Sitoli kan sudah menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan. Seperti yang kita ketahui, yang dekat dengan rumah sakit ada 32 kios buah-buahan. Seperti di Pasar Luaha kita juga siapkan untuk ada juga pedagang pedagang buah-buahan. Itu pun dari Singkil semua. Nah, dari situlah makanya mungkin nanti ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP untuk menertibkan para pedagang-pedagang yang sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di pemerintah Kota Gunung Sitoli, yaitu tentang ketertiban umum. Seperti itu, Bang Wan. Ya, mungkin kami bisa sedikit tanyakan ini, Pak Budi ya. Ketika para pedagang-pedagang musiman seperti ini tiba-tiba memasuki kawasan Kota Gunung Sitoli, mungkin kalau selama ini mungkin ada pedagang-pedagang yang sudah mungkin ditempatkan pada tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah, kemudian ada aturan-aturan yang sudah harus diikuti oleh para pedagang. Nah, seperti apa sih proses ketika ada pedagang-pedagang dari luar? Tidak tertutup kemungkinan, ini tadi kan dari Aceh yang apel, kemudian mungkin dari Padang, dari Medan. Nah, mereka ini ketika berjualan di Kota Gunung Sitoli ini dengan berbagai macam jenis, apa sih yang harus mereka lakukan sehingga tidak menjadi sebuah bahan omongan, ataupun mungkin ada kemudian perilaku-perilaku yang semestinya tidak mereka lakukan dan itu terjadi karena mungkin akibat dari ketidaktahuan, apakah sesuai dengan aturan daerah atau seperti apa sih yang mestinya mereka lakukan? Yang seperti kita ketahui selama ini menjadi fenomenal adalah mereka kan berdagang di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang seharusnya jika mereka datang, ya jika mereka menjual di satu daerah, mereka harus minta izin kepada siapa pemimpin wilayah tersebut, sehingga mereka bisa tahu aturan-aturan yang sudah diberlakukan di Kota Gunung Sitoli. Seperti di sepanjang jalan Diponegoro, seharusnya mereka koordinasi sebelumnya kepada lurah setempat atau kepala desa setempat bahwa kami mau berjualan di sini. Nah, oleh sebab itu mungkin jajaran lurah dengan kepala desa bisa memberitahu bahwa di sepanjang jalan Rumija itu dilarang menjualan. Nah, ini kan karena fenomenal ini mungkin teknik pemasaran mereka yang supaya ini bisa booming, supaya lebih cepat dikenal bahwa ini adalah apel dari Aceh, apel melon dari Aceh, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Dan seperti kita ketahui, jarak-jarak mereka berjualan itu rata-rata ada 5 meter sampai 10 meter, sehingga para pengendara itu terkejut ada apa dengan penjualan buah-buah ini, dan apalagi baru pertama sekali dilihat. Nah, seperti itu, Bang. Nah, kalau persoalan yang disampaikan tadi dari Bang Budi ya, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahwa ada beberapa mungkin kita bisa katakan mungkin pelanggaran lah dari posisi-posisi atau beberapa infrastruktur yang semestinya itu tempat untuk rumija dan segala macam tapi dipergunakan untuk berdagang. Nah, seperti apa sih tanggapan dinas juga dengan kondisi yang sudah terjadi saat ini? Ini kan menjadi perbincangan ya di masyarakat, bahwa di sisi lain para pedagang lokal sendiri atau para pelaku usaha sendiri ditertibkan, sementara tiba-tiba ada pedagang baru dengan jenis yang baru lalu melakukan perdagangan atau perjualan di sekitar lokasi-lokasi larangan. Dinas sendiri melihatnya seperti apa nih kondisi ini? Ya, dengan adanya pedagang-pedagang yang sudah melanggar ketertiban umum yang seperti pemerintah Kota Gunung Sitoli sudah tetapkan, dengan ini kami akan secepat mungkin bekerja sama dengan Satpol untuk menertibkan para pedagang itu. Apalagi mereka adalah pedagang musiman. Begitu sudah habis mereka jual, mereka langsung pulang. Seperti itu biasanya. Nah, di pedagang musiman ini, jika kami tertibkan, kami minta data-data mereka. Begitu mereka kembali, misalnya 6 bulan kemudian, pasti sudah orang yang berbeda. Yang kami sesalkan adalah kenapa mereka tidak
melapor dulu kepada daerah setempat untuk penjual buah-buahan ini biar kita fasilitasi, karena sarana dan prasarana kita masih ada untuk penjualan itu. Jadi selama ini mungkin juga mereka kebingungan ya, ketika ada proses seperti itu mereka mau melapor sama siapa. Betul. Sementara mereka datang ke sini taunya kan datang bawa jualan langsung berjualan. Iya. Nah, ini yang bertanggung jawab siapa sebenarnya terhadap proses yang seperti Bapak katakan tadi? Ya, Bapak siapa yang? ya pemimpin kelompok daripada si pedagang ini. Seperti kita ketahui mereka ada puluhan datang di sini. Jadi otomatis ada pemimpin kelompoknya. Yang kami dengar juga informasi ada juga beredar dari masyarakat bahwa mereka menginap di hotel. Karena kalau kita lihat dari sistem penjualan mereka, apalagi 2 pickup, kita hitunglah kalau misalnya 1 pickup itu 1 ton. Kalau misalnya 1 ton 1000 kg itu dikalikan dengan 30.000, biasanya mereka menghasilkan 30 juta. Nah, dari sini kan otomatis sudah ada sebenarnya pengusahanya yang mudah memfasilitasi mereka. Selama ini memang kita sudah sering lihat di beberapa tempat-tempat pedagang-pedagang buah yang sudah kita tempatkan, bahwa setelah mereka habis jualan, ya mereka akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Seperti itu. Ya mungkin ke Pak Kasat ya. Ini kan menarik Pak. Artinya masyarakat sekarang kan selain juga merasa terganggu kenapa? Karena tadi udah disampaikan bahwa di lokasi-lokasi Rumija ataupun beberapa infrastruktur yang ada di Kota Gunung Sitoli bahwa telah diatur beberapa ketentuan. Nah, sementara para pelaku usaha yang ada di kota ini kan tentunya diharapkan untuk menaati aturan tersebut. Nah, ini kan dalam beberapa hari belakangan ini kan justru ada pedagang-pedagang musiman yang melakukan aktivitas penjualan atau perdagangan di atas bahu jalan dan segala macamnya. Ini Satpol sendiri seperti apa ini tindakan yang dilakukan sampai saat ini? Baik, selamat malam Bang Wamen. Iya, terkait dengan fenomena buah ini ya, buah yang namanya buah apel ya, melon. apel melon ya. Ini memang agak menimbulkan banyak pertanyaan ya dari masyarakat. Ya, ini buah ini kenapa bisa ada di Kota Gunung Sitoli ini? Ya, apalagi juga dari sisi tempat penjualannya itu ya sangat-sangat mengganggu lah, sangat-sangat mengganggu. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunung Sitoli, intinya dulu kami tidak mau membeda-bedakan, ya, tidak mau membeda-bedakan mau jualan di mana, mau berdagang di mana, yang penting tetap mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, apalagi selama ini, akhir-akhir ini kita lihat para penjual buah melon ini mereka berjualan di Rumija atau ruang milik jalan, di bahu jalan. Nah, kita dari Satpol sudah melaksanakan penertiban. Ya, kita sudah mulai dari tadi pagi, kita sudah mulai laksanakan penertiban. Ini kita berikan pemahaman ke mereka bahwa berjualan di bahu jalan, di trotoar itu melanggar Perda nomor 4 tahun 2016. Ini tepatnya pada klausul pasal 35 itu. Ya, itu tidak diperkenankan itu ada yang jualan di bahu jalan, dan bukan hanya khusus untuk para penjual buah melon ini, tetapi semua para pedagang di Kota Gunung Sitoli ini. Ya, intinya jangan berjualan di tempat yang bukan peruntukannya atau dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ya, selama ini kami berikan pemahaman kepada para pedagang agar kalau misalnya mau berjualan di tempatnya. Nah, kalau misalnya tidak punya tempat, ya silakan konsultasi di Dinas Perindak. Biarlah nanti Dinas Perindak yang menentukan di mana bisa tempat untuk berjualan. Ini sudah dari Dinas Perindak juga sudah memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima ini ya, khususnya contohnya buah itu bisa jualan di pajak buah di dekat rumah sakit, kemudian di Pasar Luaha untuk penjualan sementara ya, sepanjang masih belum dibenahi itu Pasar Luaha. Nah, jadi bukan hanya khusus untuk pedagang buah melon saja, tetapi seluruh para pedagang baik itu masyarakat asli Kota Gunung Sitoli ataupun dari luar. Ya, itu yang kami berikan pemahaman, dan tadi kami dari Satpol sudah bergerak, ya, sudah melaksanakan penertiban dan himbauan, dan
mudah-mudahan besok bisa ada hasilnya bahwa para pedagang ini tidak akan jualan di tempat-tempat yang Iya, terlarang. pada saat terkait dengan adanya penertiban ya, Iya. di beberapa lokasi. Bisa nggak disampaikan, Pak? Alasan mereka berjualan di Rumija dan bahu-bahu jalan ini, apakah ditemukan nggak? Apakah memang mereka karena tidak tahu aturan, sistem yang berlaku di daerah, atau memang mereka hanya bicara untuk mengejar pasar saja, tanpa harus memperhatikan ketertiban umum? Seperti apa yang ditemukan ketika di lapangan? Iya. Tadi kami sewaktu di lapangan tadi memberikan pemahaman ke mereka, ya mereka tahu bahwa itu berjualan di bahu jalan atau di trotoar itu bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ada di Kota Gunung Sitoli ya. Cuma karena keinginan mereka agar dagangan mereka ini cepat laku dan cepat dikenali oleh masyarakat luas, ya sehingga mereka berjualan yang penting bisa berjualan di mana saja gitu. Jadi itulah yang kami berikan pemahaman ke mereka tadi, dan kami sudah mewanti-wanti ke para pedagang ini bahwa kami dari Satpol akan melaksanakan penindakan. Ya, kita laksanakan dulu sesuai dengan SOP kita adakan himbauan. Baru nantinya kalau misalnya masih ada juga yang bertahan atau misalnya tidak mau mendengarkan, maka kami dari Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan penindakan. Ya, melaksanakan penindakan. Ya. Tetapi ada juga tadi para pedagang yang menanyakan ke kami, jadi baiknya ini kami jualan di mana? Ya, kami sudah berikan peluang ke mereka bahwa bisa jualan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya di Pejabua ataupun di Pasar Luar. Hanya saja harus tetap koordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas perdagangan, ya, sehingga nantinya mereka itu berjualan lebih tertata, lebih rapi, dan tidak terganggu dari sisi estetika Kota Gunung Sitoli. Ya, agar tidak terkesan bahwa ada perbedaan ya, antara para pedagang lokal dengan pedagang pendatang atau musiman seperti ini. Ada nggak aktivitas dari Satpol PP yang memang bisa dikatakan ini menjadi rutinitas dari sisi pengawasan seperti tadi penggunaan atau berjualan di lokasi-lokasi yang memang itu dilarang? Seperti apa sih konsepnya? Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja, di samping kami menempatkan personil kami di pos-pos atau tempat-tempat pusat keramaian, contohnya di pasar kami tempatkan personil, ada juga personil kami dalam ini patroli yang keliling terus. Ini kami bagi dua shift pagi sama shift sore. Shift pagi itu mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore, kemudian dari jam 3 sore, shift sore dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, patroli inilah yang selalu keliling dan memberikan pemahaman atau melaksanakan penertiban jikalau mereka melihat ada para pedagang yang berjualan atau berdagang di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hanya saja juga terkadang masyarakat ini bertahan atau tetap mempertahankan bahwa dia harus jualan di tempat itu walaupun memang sebenarnya itu salah. Nah, terkadang kami dari sisi penegakan perda kami ikuti SOP kami. Ya, tetap dulu kami berikan himbauan. Ya. Setelah itu nanti kalau misalnya masih tetap bertahan seperti itu, baru kami lakukan penindakan. Ya, itu langkah-langkah yang kami tempuh dan konsep kami dalam pelaksanaan pengawasan dalam hal penegakan perda. Artinya bahwa setiap masyarakat ataupun para pelaku usaha itu ketika itu dinyatakan melanggar maka ada konsekuensi ya. Iya. Mungkin yang tahap pertama itu adalah himbauan dan ketika tidak diikuti maka ada penindakan sesuai dengan proses. Nah, ini kan menarik kemudian artinya kita sudah dengar dari sisi pertanian bahwa ini tadi adalah memang sejenis buah yang memang sudah menjadi tren ya di daerah Aceh dan di beberapa daerah juga ini sudah dikonsumsi. Kedua bahwa dari sisi perdagangan tadi memang mereka datang ke sini memang melihat bahwa di situ menjadi salah satu sasaran pasar dan memang menarik untuk bisa melakukan aktivitas jual beli sehingga mereka kemudian memperdagangkan di sini. Mungkin di sini ada salah satu netizen ya yang sempat mengomentari beberapa ciutan di dalam Facebook terkait dengan keberadaan para pedagang dan tentang buah melon ini. Sebenarnya
apa yang tergambarkan di masyarakat terhadap buah ini sehingga sampai saat ini kan sempat menarik perhatian banyak orang bahwa ini bicara buah melon yang mungkin masih dipertanyakan, kemudian si pedagang juga yang berasal dari luar Nias dan itu adalah tetangga kita dari Aceh. Nah, masalahnya di sini sebenarnya apa menurut masyarakat, khususnya netizen yang banyak berkomentar di ini? Apa? Mungkin Bung Boni ini bisa menyampaikan ini. Gambarannya seperti apa sekarang ini? Terima kasih, One Man. Jadi kalau saya sebagai netizen, ini kan hal sepele sebenarnya. Ini kan masalah promosi dalam produk, dan ini tidak jauh beda dengan produk rokok dan segala macam. Terkadang kita agak lucu ya melihat ya. Kadang produk rokok seperti SPG-nya, dia datangi suami, ada istri, di situ dia tawarin rokok dengan pakaian agak apa. Dan inilah sebenarnya kalau disebut dengan gaya modern, up to date, dengan gaya untuk mempromosikan satu produk, ini sebenarnya pas. Kenapa? Dengan boomingnya buah ini akan membantu dengan gampang untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada buah baru yang belum pernah kamu coba. Nah, kenapa mereka membuat di pinggir jalan? Mungkin saja ini satu akal. Bagaimana caranya mata orang yang mengendarai kendaraan itu selalu langsung tertuju kepada mereka. Bayangkan saja mulai dari arah lampu merah dari arah selatan sampai ke arah utara. Itu kan sama halnya dengan membiasakan mata orang. Secara psikologi dapat mempengaruhi kebutuhan orang. Apalagi ditambah musim panas seperti ini, orang akan mencari yang segar-segar. Nah, hanya yang terkendala, yang membuat ini masalah bagi beberapa netizen awam yang tidak tahu mengenai bentuk pasar. Ini disalahartikan. Ada yang mengatakan, ini dari Aceh, apa misinya? Kenapa tiba-tiba Jadi, yang awam terkejut. Apalagi ibu-ibu nih, netizen yang paling yang paling banyak Ingin tahunya ya, ingin tahu dan ya. kebanyakan salah sangka yang akhirnya. Nah, beberapa netizen saya jawab pun ke mereka, saya mengkomentar. Ini kan gak usah kita berdalih, itu ada misi, ada keinginan macam-macam. Jauh-jauhkanlah pikiran negatif. Kita berpikiran positif, kita ambil hikmahnya. Berarti Gunung Sitoli ini termasuk diakui di luaran sana. Kan itu yang harus kita... Ya, mungkin saya sedikit potong. Artinya kalau dari sisi bisnis mungkin itu adalah sebuah strategi. Tapi persoalannya kemudian, apakah ini tidak menimbulkan persoalan sentimen atau kecemburuan di mana ketika pedagang lokal sendiri ditertibkan, direlokasi, dilokalisasikan, tapi ketika orang lain masuk dengan sesukanya lalu berjualan, apakah ini tidak menimbulkan sebuah kemudian kesenjangan? Apakah ini bukan inikah yang menjadi persoalan boomingnya, viralnya persoalan buah dan pedagang luar ini masuk ke Nias? Atau seperti apa mungkin dari Bung Boni ini? Coba ya, dijelaskan. Memang betul Bang Wanmen ya. Pas Abang katakan tadi mengenai pemicu ya, ini hanya pemicu menurut saya. Tadi, menurut saya juga 50-50. Ini antara pedagang buah lokal dengan melihat gaya penjualan mereka yang berada di pinggir jalan. Itu akan mematikan beberapa pedagang lokal, di mana yang selama ini pedagang lokal yang ada aja belum tentu sukses dengan usaha jual buahnya. Ditambah lagi buah baru yang orang akan, namanya manusia akan ingin mencoba. Apa itu hal yang baru? Nah, ketika orang mencoba itu setidaknya seminggu dia menginginkan, berapa pedagang buah yang akan merasa buahnya tumpul? Kenapa? Buah akan membusuk. Apakah Anda yakin kemudian bahwa persoalan inilah yang menjadi isu ini kemudian besar, atau ada hal lain sebenarnya yang menjadi perbincangan di luar persoalan persaingan bisnis contohnya? Ada nggak hal-hal yang menarik yang saat ini banyak beredar di media sosial? Kalau menurut saya sih ada 3. Iya, apa mungkin kira-kira 3? Nomor 1 pemicunya adalah urusan persaingan dagang. Ya. Yang kedua, urusan masalah
maaf nih, bukan kita membawa-bawakan apa ya, Ya. masalah ketakutan orang akan bentuk jenis-jenis teroris. Ya. Ini mengarah ke sana. Artinya kehadiran orang-orang luar, orang-orang asing di satu kawasan dan itu menarik perhatian kemudian. Betul. Oke, yang kedua, Nah, yang ketiga. tidak dikenal, tapi kenapa tiba-tiba mereka yang membuat curiga ini pedagang buah tidur di hotel? Ya. Segimana sih kuatnya? Karena mereka nggak paham. Mereka ini kan dikelola mungkin satu usaha atau petani tertentu yang punya modal, yang sengaja menuangkan modalnya untuk pertama itu sebagai promosi. Silakan kamu menginap di hotel. Untuk pertama ini saya mau mengejar pasar. Dia menciptakan pasar dia. Dia membuang harga dengan saat ini mungkin murah, tapi pada saat tertentu nanti dia akan mengambil itu. Kenapa? Ini akan berkepanjangan. Dia akan terus berjualan buah. Itu yang paling penting. Yang ketiga. Yang ketiganya. Nah, kalau urusan yang ketiga, ini saya rasa kaum intelektual ya. Lebih ke arah kaum intelektual. Kenapa? Dia akan terganggu dengan peraturan seperti kata Pak Kasat tadi. Orang yang paham peraturan, dia akan merasa geli dengan kegiatan tersebut. Kenapa di pinggir jalan tiba-tiba ada pedagang yang mungkin memicu bagi dia untuk tergelitik. Loh, kemana Satpol? Kemana nih pemerintah? Nah, mereka menganggap ini kecolongan dari pemerintah. Tapi saya rasakan pemerintah juga bukan orang yang tidak tahu seperti itu. Tapi inilah terkadang kita masalah sedikit dibesar-besarkan dan digunjingkan yang positif, yang negatif. Nah, itu. Ya, menarik. Kalau saya bisa kutip sedikit bahasanya tadi Bung Boni, bahwa ada kekhawatiran, kemudian ada kewaspadaan, kemudian ada kebocoran dari sisi pemerintah mungkin, lalai mungkin dari sisi ini tadi. Bukan lalai dalam arti negatif ya, lalai terhadap bagaimana kalau bicara tadi penegakan aturan, bahwa orang di sisi lain orang dipaksakan untuk mengikuti, tapi di sisi lain ada orang juga yang melanggar tapi dia diabaikan seperti itu aja. Nah, ini penting ini. Kita semua di sini ada pemerintah dan masyarakat. Apakah salah kemudian ketika masyarakat di Kota Gunung Sitoli atau di Kepulauan ini tingkat daya kritis dan kewaspadaannya itu mulai meningkat dengan isu yang sederhana seperti ini? Apakah salah? Di mana letak salahnya dan sebenarnya apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Mungkin dari Bang Dermawan dulu lah, dari sisi pertanian, bahwa ada produk tadinya dan produk ini adalah sudah memang benar dan ini bagus, tapi tiba-tiba produk yang bagus ini menjadi persoalan hal yang unik dan kemudian diperbincangkan bahkan sampai melebar jadinya kan. Mungkin Abang bisa melihat dari sisi daya kritis masyarakat terhadap kewaspadaan dan kinerja pemerintah sendiri terkait keberadaan produk-produk dan bahkan para pedagang-pedagang dari luarnya itu sendiri, Bang. Mungkin Ya, menarik sebenarnya yang terjadi dengan fenomena yang apel melon ini. Apa itu yang menarik, bahwa sisi positifnya masyarakat dengan cepat merespon itu. Itu positifnya. Saya lebih sepakat kepada yang dilakukan oleh pedagang ini bagian dari trik pasar, trik pemasaran. Saya lebih cenderung di situ. Bahwa ada hal-hal yang lain yang muncul di medsos itu bagian dari counter trik pasar. Nah, itu kalau menurut saya. Sebenarnya ini perlu direspon oleh petani sebenarnya, bahwa cara memasarkan ini menarik, sesuatu yang bagus untuk, karena kalau dari sisi pertanian itu ada industri hulu dan industri hilir. Pasar ini kan industri hilirnya sebenarnya. Jadi kenapa komoditi hortikultura terutama di Kota Gunung Sitoli ini tidak bisa bersaing dengan komoditi hortikultura dari seberang? Yang pertama persoalannya karena produksinya terbatas. Konon juga ini kan belum diproduksi, gimana mau berkompetisi, kan begitu. Tetapi ada peluang pasar di situ. Kenapa? Hitung-hitung tadi dari Pak Silaban, 1 ton 30 juta. Nah, kalau pasarnya hebat, bisa ratusan juta dalam kurun waktu. Nah, itu yang konon
keuntungan itu kan satu tinggal di hotel, pulang bisa bawa duit banyak kan. Nah itu satu posisi yang memang sisi positifnya. Mungkin itu yang lebih kepada pemikiran saya pribadi, bahwa ini tulus, ini persoalan pasar. Pasar ya. Yang menariknya adalah karena produknya baru dilihat di Kota Gunung Sitoli. Mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi lah ke depan itu. Mungkin seperti itu. Ada nggak kekhawatiran lain selain dari sisi produk, bicara pasar kemudian, yang kemudian masyarakat ini terlalu agresif kemudian dari media sosial itu kan tergambarkan kemudian. Kalau saya membeda-bedakan ya, tapi ini yang kita lihat tadi. Ada nggak misi-misi lain atau ada nggak cara pandang lain melihat? Kalau sudut pandang saya sebenarnya kekhawatirannya kalau sudah jatuh cinta dengan buah itu jadi kecewa kalau tidak ada gitu buahnya. Itu saja Itu sebenarnya. menarik ya? Sebenarnya. Sip. Nah mungkin dari Pak Laban ini, gimana ini dari Perindak ya menanggapi seperti tadi, bahwa disampaikan Bung Boni tadi bahwa ada 3 hal yang membuat apel melon ini menjadi viral dan menjadi banyak menyita perhatian netizen. Tanggapannya seperti apa terhadap 3 isu tadi yang disampaikan? Ya, seperti kita ketahui bahwa memang Kota Gunung Sitoli ini adalah pusat ekonomi Polonias. Ya. Dan memang sangat menjanjikan. Apalagi ya adanya buah yang baru, trik pemasaran kan banyak sebenarnya. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Boni tadi itu sudah benar. Mereka berani pasang badan. Ya. Begitu mungkin mereka sudah tahu itu SOP. Mungkin mereka tidak akan tahu SOP dari Satpol. Pertama pasti akan ada dulu pembinaan. Baru setelah itu penindakan. Setelah penindakan mereka tidak akan jualan seperti itu lagi. Saya jamin seperti itu. Jadi mumpung kesempatan inilah mereka membuat trik itu sehingga penduduk Kota Gunung Sitoli terbuka. Oh, ada buah baru. Saya sendiri pun terkejut. Ada buah baru. Rasanya gimana? Setelah tanya kawan-kawan, hambar. Tapi kalau jus enak. Loh, iya ya. Dan untuk apa? Untuk ini kalau hipertensi dan apalagi untuk COVID ini kan. Apalagi ini pasar bebas. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita jangan terkejut dengan hal seperti ini. Pisang dari Polonias aja itu ke Singkil tuh sering itu. Coba kita lihat nanti berapa truk masuk ke Singkil, berapa truk masuk ke Sibolga. Tapi yang masuk ke sana kan pisangnya aja, orangnya kan tidak. Itu persoalannya. Oh, iya. Kemudian dipasarkan itu langsung ke pabrik atau langsung ke Iya. penampung besar. Beda dengan konteks yang di Nias. Sebenarnya itu salah satu trik yang disampaikan Pak Boni tadi, bahwa mereka pasang badan di situ. Karena kalau kita lihat di beberapa daerah seperti itu yang mereka laksanakan. Padahal trik-trik untuk pemasaran itu banyak. Pertama melalui digitalisasi. Ya. Kedua melalui pendekatan terhadap pedagang-pedagang yang buah yang ada di kita. Nah, Nah. satu yang menarik kalau persoalan itu, Pak Budi. Kalau bicara persoalan digitalisasi dan proses pemasaran, kita Betul. bicara pisang tadi. Kalau memang ini buah yang memang cukup menarik untuk dipasarkan di Nias, artinya muaranya adalah pasarnya di Nias. Ya. Kenapa mereka tidak mencari siapa penampung besar sehingga itu dipasarkan dan diedarkan? Persoalannya kemudian yang menjadi perhatian masyarakat, buahnya datang, orangnya datang, semua serba baru dan tiba-tiba itu meledak begitu. Ya. Apakah ini menjadi sebuah fenomena atau memang ini hal biasa menurut dari sisi? Kalau kita lihat dari beberapa hari di Bang Wamen, memang sangat fenomenal. Karena memang itu menjadi satu trik yang mereka mungkin sudah pikirkan matang-matang. Bagaimana supaya produk kami ini dalam 1 atau 2 hari langsung dikenal oleh masyarakat Kota Gunung Sitoli. Tetapi dengan menabrak ketentuan dan peraturan yang ada di Kota Gunung Sitoli. Nah sejauh ini dinas Perindak sendiri apakah sudah turun ke lapangan melihat, menyurvei, biasanya mereka jualannya seperti apa sih? Per kilonya berapa? Kemudian strategi mereka memasarkan seperti apa? Yang sudah dilakukan oleh dinas? Memang kita sudah bertemu dengan beberapa pedagang yang khususnya ada juga di Desa Mudik yang tidak jauh dari kantor wali kota. Dan saya agak terkejut loh, kenapa ada 3 pedagang di sini menjual buah ini. Berarti mereka mereka seakan-akan sudah membuat pemetaan. Pemetaannya gini, ke arah Mudik itu ke arah Dahana. Kalau ke arah Diponegoro itu ke arah Gunung Sitoli Selatan dan Idanoi.
dan ke arah pelabuhan itu ke arah utara. Memang itu satu trik perdagangan dan membutuhkan banyak tenaga karyawan untuk atau tenaga pekerja untuk bisa menjual itu. Nah, kalau mungkin mereka menggunakan tenaga kerja dari kita, ya mungkin lebih baik lagi sebenarnya. Cuman kan mereka mungkin sudah punya misi khusus bagaimana dagangan mereka ini supaya cepat laku. Karena seperti yang kita sempat kunjungi bahwa mereka adalah pedagang musiman dan setelah barang ini habis mereka akan kembali semua ke daerah mereka. Artinya kalau kita bicara persoalan income kemudian dan strategi pasar, jauh lebih menguntungkan ketika mereka survei, kemudian mengirimkan barangnya dalam partai besar dan itu beredar. Artinya keuntungan itu jauh lebih besar dibanding harus menurunkan orang, operasionalnya dan segala macamnya mungkin 50-50 ya. Kalau tadi dia mungkin untung 100, terakhir tinggal untung 50 ketika harus diarahkan orang-orangnya sampai ke sini kan gitu kan sama kalau bicara trik pemasaran. Nah, persoalannya kan yang menarik perhatian ini kan dua jadinya. Persoalan produknya dan persoalan orangnya kemudian. Nah, ini bagaimana kemudian Perindak melihat posisi-posisi seperti ini sementara bahwa kita sendiri ada produk lokal yang juga butuh pasar gitu. Nah, kenapa kemudian pemerintah tidak melihat ini? Kalau memang peluang dari produk luar aja bisa berpeluang di daerah, kenapa di daerah sendiri tidak bisa berpeluang? Walaupun bicara produk pisang tadi, kita tidak pernah ada petani pisang lalu beramai-ramai bawa 5 truk, 10 truk jualan di Aceh, jualan di Medan, berjejer di pasar-pasar, enggak juga. Nah, itu jadi pertanyaan kemudian. Saya lihat di beberapa cuitan-cuitan di media sosial seperti itu justru menimbulkan pandangan-pandangan lain terakhirnya. Nah, itu yang kita gambarkan. Ya, seperti yang kita ketahui Bung Wanmen, sama seperti yang dibilang Pak Boni tadi. Dalam pemasaran pertama, mereka harus berani mengambil sikap. Itu sama seperti bilang Pak Boni tadi, penjual rokok, begitu mereka muncul produk baru, SPG-nya turun. Itu kalau kita lihat SPG-nya bukan dari sini, rata-rata dari seberang semua dengan tampilan yang menarik sehingga kita juga, rokok apa ini rokok baru seperti itu. Nah, di sini juga mereka memunculkan hal trik yang baru tadi, soalnya mereka bagaimana bisa membuat ini bisa booming dan secepatnya. Nah, tapi saya yakin kedepannya mereka tidak akan seperti itu lagi jualan. Pasti akan mereka mencari tempat atau pedagang-pedagang kita dengan mungkin sistem konjugasi. Maksudnya begini, mereka drop barang sekian yang kami jual, Anda jual sekian. Nah, seperti itu. Tapi dengan masyarakat Kota Gunung Sitoli sudah mencicipi rasa buah yang baru ini, yang baru pertama mereka lihat, rupanya kalau di jus enak, manfaatnya juga ada. Mungkin dengan itu mereka sudah bisa mengirim dengan partai-partai besar yang dititipkan kepada para pedagang-pedagang buah yang ada di Kota Gunung Sitoli. Ada nggak kemungkinan ke depan ketika kondisi seperti ini kan menjadi sebuah contoh ya? Ada nggak kemungkinan ke depan Dinas Perindak itu ketika ada pedagang musiman atau apapun itu yang dari luar melakukan pendataan kembali agar setidaknya meminimalisir asumsi-asumsi negatif dan kemudian kesenjangan-kesenjangan di antara para pelaku-pelaku usaha atau pedagang itu sendiri? Ada nggak ketika itu? Ya, itu jelas kita lakukan karena di kita kan ada satu kegiatan penataan para pedagang. Nah, kegiatan ini kita mendata seluruh para pedagang-pedagang yang ada di Kota Gunung Sitoli, terutama pedagang-pedagang yang PKL lah, PKL juga ada kita data, dan memang PKL ini musiman juga kita data, rupanya besoknya nggak jualan, rupanya besoknya jualan. Nah, dengan ini kita mendata ini selalu dengan melibatkan dari rekan kerja kita, itu dari Satpol PP dalam hal pendataan ini, dan disitulah kita terlibat dalam hal penertibannya. Dan apabila mereka melanggar ketentuan, ya kita lakukan pembinaan dan setelah itu melakukan penindakan. Dan memang kalau dari Kota Gunung Sitoli, ya kita sudah menyiapkan sarana-prasarana. Ada pasar buah, itu pasar buah kita yang ada di Jalan Cipto Mangunkusumo yang ke arah rumah sakit itu ada 32 los. 32 los di situ, kalau ada di situ
Nah, itu belum penuh semua. Itu pedagang musiman juga. Ada yang kosong. Nanti begitu nanti durian sudah muncul dari mana, wah, disitulah semua mereka jual. Nah, ada Baru juga penuh. yang ada di pasar luaran. Itu juga mereka rata-rata pedagang dari Brastagi, ada juga dari Singkil, seperti itu. Mungkin Pak Kasatpol, Ya. ini yang disampaikan Bung Boni tadi bahwa ada 3 hal yang menjadi perhatian ya. Nah, seperti apa pemerintah melihatnya khususnya Satpol PP ini terkait dengan 3 hal tersebut tadi? Baik, tadi yang disampaikan oleh Bung Boni tadi ada 3 hal itu ya. Ya, yang pertama tadi dari strategi pemasaran mungkin ini. Ya, kalau kami kita dari pemerintah kota, khususnya dulu dari Satpol ya, berdasarkan kita ini Satpol kan penegak perda. Ya, kalau misalnya mau menggunakan strategi pemasaran seperti itu, kalau dari kami itu tidak bisa, karena harus tetap mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada di Kota Gunung Sitoli ini. Makanya tadi kami selalu bertahan bahwa Anda tidak boleh jualan di bahu jalan, Anda tidak boleh jualan di trotoar, karena itu memang berkesalahan. Ya, jangan nanti ada kecemburuan atau pendiskriminasian dari para pedagang yang selama ini berdagang di Kota Gunung Sitoli ini. Sepertinya kita ini melaksanakan pendiskriminasian atau ada dalam tanda kutip ini ada permainan ini ya, sehingga pihak Satpol tidak melaksanakan teguran kepada para pedagang yang baru datang ini. Nah, jujur kami akui bahwa kami dengar atau kami baca di media sosial ya terkait mengenai buah apel ini, itu mulai dari hari Sabtu. Hari Sabtu udah mulai viral, dia udah mulai banyak diperbincangkan. Yang kebetulan juga hari Sabtu ini adalah hari di mana kantor itu ada libur, walaupun memang kami dari Satpol itu tetap bekerja, cuma hanya ada pembagian shift. Begitu juga apalagi hari Minggu. Ya, makanya setelah kami lihat-lihat, kami baca-baca di media sosial, makanya tadi pagi kami rapat dengan beberapa pejabat struktural di Satpol, Pak Kepala Bidang Perda di sini ada. Bagaimana cara menanggulangi hal-hal seperti ini? Jangan sampai di media sosial itu para netizen menyudutkan kita bahwa ini Satpol tidak mau tahu, tidak mau mungkin ada permainan ya. Nah, makanya tadi kami komit bahwa pokoknya hari ini kita harus laksanakan penertiban. Kami tidak mau tahu, jangan sampai ada prasangka atau praduga dari masyarakat atau juga para netizen bahwa kami di Satpol tidak mau tahu atau melaksanakan pendiskriminasian terkait dengan para pedagang-pedagang yang sebelumnya sudah berdagang di Kota Gunung Sitoli ini. Nah, kemudian yang kedua tadi mungkin karena para pedagangnya yang baru. Ya memang di media sosial banyak komentar-komentar ini para pedagang ini kok baru nampak di Kota Gunung Sitoli ini. Ya, apalagi tidur di hotel. Ya, berapa sih penghasilan mereka? Kenapa bisa mereka itu jualan nginap di hotel? Sudah dipastikan belum? Sudah dicek nggak? Mereka ini tinggal di hotel atau di mana gitu? Ini saya juga dengar dari anggota saya tadi menanyakan ke mereka bahwa, dan ada juga yang mengaku dari pedagang itu mereka memang tinggal di hotel dan mereka banyak. Mungkin mereka rombongan gitu. Mungkin hotelnya hotel Melati. Bisa saja. Nah, Kan ada hotel yang 100.000 satu kamar tapi 5 orang dalam. ya. Jadi wajar kan masyarakat Kota Gunung Sitoli, ini orangnya ini belum pernah kami lihat orang ini dari mana orang-orang ini ya. Ya mungkin jadi dengan adanya pemikiran seperti itu sehingga masyarakat kok bisa masuklah orang seperti ini ya. Kok bisa masuk orang-orang ini? Kenapa bukan para pedagang yang kian ada yang jualan di sini? Nah, itu mungkin salah satu yang membuat para netizen atau masyarakat bertanya-tanya, apa sih maksud kenapa bisa begini model tata cara penjualannya atau misalnya pelaksanaan mereka berdagang, padahal kita tahu bahwa kalau berdagang itu harus kita sesuaikan dengan di mana lokasi melaksanakan kegiatan transaksi jual beli atau misalnya kegiatan berdagang. Jadi mungkin dari sisi itu dulu lah bisa kami yang penting intinya yang penting kami dari Satpol itu tetap berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu masyarakat Kota Gunung Sitoli ataupun masyarakat pendatang, bahwa perlakuan kami dalam pelaksanaan penegakan perda itu sama, tidak kami beda-bedakan. Ya. Satu hal yang menarik kemudian Pak Kasat, artinya dengan fenomena ini menjadi
ada nilai plus minus sebenarnya. Mungkin dari sisi nilai plusnya adalah tingkat kewaspadaan dan daya kritis masyarakat itu Sudah mulai meningkat. Tapi dari sisi lain, jangan juga terkesan bahwa ada diskriminasi sehingga orang-orang luar yang punya niat untuk berinvestasi ataupun melakukan aktivitas dari sisi pasar kemudian menjadi trauma dan hilang kepercayaan. Nah, seperti apa Satpol dalam penegakan perda dan menjamin keamanan dan kenyamanan setiap masyarakat di Kota Gunung Sitoli ini? Karena ini menjadi bumerang kemudian ketika terlalu juga ini diabaikan maka ini ancaman. Tapi ketika juga terlalu diketatkan ya maka ini akan menjadi sebuah bom waktu bagi masyarakat dan khususnya daerah ini. Ini kita masuk ke itu nggak nyaman gitu. Semestinya orang mau berinvest, dia mau melakukan aktivitas pasar, ternyata dia menjadi trauma gitu. Iya. Nah, apa yang mesti dilakukan dengan kondisi ini? Baik, kita dari pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam ini Satuan Polisi Pamong Praja, kalau kita tidak pernah melarang orang itu atau masyarakat itu, baik itu masyarakat Kota Gunung Sitoli ataupun masyarakat luar yang mau berusaha di Kota Gunung Sitoli ini, silakan berjualan, silakan melakukan kegiatan berdagang atau misalnya silakan berbuat usaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak, silakan. Kami tidak kita di Kota Gunung Sitoli ini kan merupakan pintu gerbangnya Kepulauan Nias ya. Nah, jadi wajar kalau misalnya Kota Gunung Sitoli ini low profile atau misalnya menerima masyarakat siapapun dia, yang penting mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kota Gunung Sitoli. Itu aja kita berikan pemahaman kepada baik masyarakat Kota Gunung Sitoli itu masyarakat pendatang yang ingin berinvestasi di Kota Gunung Sitoli, tetap mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kota Gunung Sitoli. Kota Gunung Sitoli ini membuka diri dalam hal itu, karena kalau hanya mengharapkan dari masyarakat Kota Gunung Sitoli ini yang membangun Kota Gunung Sitoli atau untuk mengembangkan Kota Gunung Sitoli ini, saya rasa tidak. Itu butuh proses, walaupun bisa tapi butuh proses yang lama. Tetapi kalau misalnya ada investor atau para pengusaha dari luar datang ke Kota Gunung Sitoli ini, ya dengan mereka berusaha, maka saya yakin Kota Gunung Sitoli ini lebih cepat majunya dan bisa setara dengan kota-kota yang lain di Indonesia. Ya, itu salah satu tindakan mungkin dari pemerintah Kota Gunung Sitoli terkait mengenai bagaimana kita Kota Gunung Sitoli menerima pembangunan. Intinya kami tidak membeda-bedakan masyarakat, siapapun yang mau berjualan silakan, yang penting tetap mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan bisa, kalau misalnya di pemerintah Kota Gunung Sitoli juga itu ada peraturan, kalau misalnya datang ke Kota Gunung Sitoli itu harus izin dulu baik itu ke pemerintah desa, pemerintah kelurahan atau kecamatan. Itu kalau tidak salah 2 kali 24 jam ya kalau tidak salah. Ada perdanya itu. Harus melapor dulu. Ya. Ini juga pernah kami alami hal yang seperti ini sewaktu baru pertama kami tugas di Satuan Polisi Pamong Praja. Itu ada beberapa pedagang dari Singkil itu berjualan di Kota Gunung Sitoli. Dan kami tanyakan ke mereka, ini Anda sudah ada izin nggak dari pemerintah desa atau pemerintah kelurahan? Mereka menjawab bahwa tidak ada. Jadi kami paksa mereka, kami berikan penekanan ke mereka bahwa Anda harus melapor dulu. Kalau tidak, ya Anda tidak bisa sembarangan saja di Kota Gunung. Karena Kota Gunung Sitoli ada peraturannya juga. Ya, peraturan Kota Gunung Sitoli ada peraturannya. Jadi kita harus patuhi itu. Nah, terima kasih Pak Kasat. Artinya bahwa kita dihimbau, kita tidak melarang dan kita tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun selama aturan dan ketentuan itu diikuti oleh para masyarakat maupun pendatang ya. Mungkin ada harapan terakhir dari bapak-bapak yang ada di sini, mungkin bisa disampaikan ada harapannya terkait dengan fenomena apel melon ini mungkin. Dari Bang Dermawan mungkin. Ya, yang menarik di sini sebenarnya menjadi satu motivasi kepada kita masyarakat Kota Gunung Sitoli untuk mampu bersaing. Kan ada di visi misi daerah kita. Daerah berdaya saing. Dan kuncinya sebenarnya produksi yang banyak. Jadi produksinya harus terus, dan sehingga pedagang itu tertarik untuk berinvestasi. Ya saya yakin di Aceh tadinya ya mungkin 1-2 orang yang menanam melon Aceh ini atau apel Aceh ini atau apel melon ini. Tapi lama-kelamaan dia berkembang. Ya, satu sebenarnya komoditi yang paling menarik di Kota Gunung Sitoli ya durian itu. Artinya bagaimana kemudian dengan trik marketing yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Aceh, ya juga dilakukan di
Aceh ke depan durian Nias atau durian Gunung Sitoli. Itu mungkin dari sisi produksinya ya. Jadi kadang petani kita itu berpikir bahwa persoalan pembelilah yang membuat mereka tidak termotivasi untuk memproduksi. Padahal tidak seperti itu. Tetapi bagaimana produksi dari yang kecil dan terus-menerus merangsang pedagang untuk datang berinvestasi dan berdagang. Itu mungkin dari kami. Pembelajarannya Bang. Oke, makasih. Mungkin dari Bung Buni harapannya terkait dengan fenomena ini. Oh, kalau saya ke Bang Wanden ya, ini memang kadang kita tergelitik ya, kenapa ini viral. Ya saya mau nambahkan ini. Kadang satu cara yang paling tepat untuk kita sukses itu adalah kita menghancurkan nama kita. Bayangkan artis-artis itu dia berani cerai demi namanya mencuat. Nah, apalagi seperti pasar sekarang ini yang betul-betul rapat persaingan. Kita harus pintar menilik di mana celah kita masuk. Nah, dia pintar melihat celah itu, dia buat segitu mungkin agak dengan sedikit sensasi ya, ini mencari sensasi ya. Sensasi. Akhirnya orang membroadcast ke Secara orang tidak bahwa langsung kampanyenya jauh lebih oi, ada loh Iya. di Gunung Sitoli buah ini. Iya. Nah, itu. Terkadang kan itu jadi satu terlepas fenomena. bagaimana Nah, konsepnya ya, yang penting dulu itu menjadi yang isu penting orang yang tadinya tidak paham, mungkin dia Iya. sangka itu jambu biasa, dia nggak bertanya, jambu kok, dia lewat aja. Iya. Tapi ketika itu booming dengan cara hoax atau segala macam, tidak tahu kita terlepas dari apa. Setidaknya orang yang baca itu, apa sih itu? Dia akan berbondong-bondong ke Gunung Sitoli, apa sih buah itu? Ya. Saya nggak pernah rasain, saya mau beli satu dong. Nah, target pasarnya Bang, saya pastikan target pasarnya berkelanjutan. Ya. Bukan hanya saat ini. Dia berani menidurkan orang di hotel, bukan saat ini dia memanen hasilnya. Dia akan terus menciptakan buah itu, dia akan terus memanen buah itu dan tetap menjualkan ke Gunung Sitoli. Itu akan berlanjut berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, menjadi satu pasar baru. Nah, ini yang terkadang masyarakat terlalu awam dan terlalu menduga-duga yang nggak jelas sampai membawakan ke arah karenanya nanti pemerintah lagi yang disalahkan. Padahal jelas kata Pak Kasatpol tadi, Satpol itu tidak pernah tidur melihat itu. Hanya mereka terbentuk aturan, nggak mungkin dong begitu dia nyampe baru dia gelar langsung dibongkar. Oke, terima kasih Bang Buni. Mungkin dari Bang Budi ini. Perintah. Harapan kita, kalau menurut saya sih harapan kita, apalagi kita adalah pusat ekonomi di Pulau Nias ini, kita sangat welcome, apalagi dengan buah jenis baru, buah apel melon ya, melon Aceh lagi terkenal. Nah jadi kedepannya ya, kenapa kita tidak bisa seperti mereka, membuat mungkin persilangan entah buah durian entah dengan buah apa, sehingga kita juga bisa memunculkan dari sisi perdagangan, inilah yang menjadi produk unggulan daerah. Saya yakin ini menjadi produk unggulan dari Aceh. Bayangkan loh, baru pertama kali kita dengar, memang sudah lama sih, sejak tahun 2016 ini sudah ada di mana-mana. Cuman masuk di kota Gunung Sitoli, Baru. sangat-sangat mempengaruhi mindset daripada masyarakat. Wah, ada apa ini dengan buah? Setelah saya makan, kok hambar, kok dijual sih dengan harga 30.000 per kilo, padahal manfaatnya itu ya kita lihat memang banyak beberapa buah yang ya misalnya yang rasanya manis tetapi tidak cocok untuk yang penyakit gula, yang diabetes. Nah, dengan adanya rasa yang hambar ini mungkin cocok dengan yang hobi makan buah segar ya, untuk yang penyakit diabetes, masyarakat penyakit diabetes untuk mencoba itu. Nah, kita kembali kepada Kota Gunung Sitoli yang kita welcome terhadap investasi-investasi yang dari luar, karena ini menandakan bahwa memang Kota Gunung Sitoli daya tarik yang sangat luar biasa bagi masyarakat luar, bahwa ini adalah peluang pasar yang sangat besar. Nah, harapan kita nanti ke depan adalah ya, kita harapkan juga dari para pedagang dari luar ya, Kota Gunung Sitoli kan mempunyai aturan ya, sehingga jika mereka pun mau koordinasi dengan dinas perindak, kita persiapkan. Kita akan dampingi mereka, ketemu dengan para pedagang-pedagang buah kita yang ada, ya silakan mereka nanti
mengikat janji atau mengikat kontrak, bagaimana sistem penjualannya, dan kita jamin yang penting kita melihat bahwa buah itu memang masih segar. Karena selama ini kan banyak masyarakat mengatakan bahwa jangan-jangan sudah disuntik, jangan-jangan sudah dikasih yang lain-lain sehingga rasanya hambar. Kadang memang seperti itu rasanya. Dan memang selama ini Aceh itu kan mitra kita selama ini. Selama hal perdagangan baru ya orang-orang Aceh itu, pedagang Aceh itu masuk Nias ya. Jadi dan saya rasa pada saat mereka datang ke sini, mereka kan sudah membaca peta dan tidak akan berani mereka menjual di situ kalau tidak ada orang pedagang yang sudah lama kian, oh kamu punya di sini jualan, tidak akan berani. Misalnya bagaimana sih orang baru datang ke rumah orang lain, kok tiba-tiba dia menggelar jemuran di rumah tetangganya, ya kalau dia tidak dikasih tahu bagaimana ini triknya seperti itu. oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari Pak Kasat sederhana singkat saja Pak. Iya, kami kita dari Satpol, ya harapan kami ya kepada masyarakat, khususnya para pedagang ya, untuk tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Itu saja, yang mematuhi perda, mematuhi aturan-aturan yang ada di Kota Gunung Sitoli, baik itu pendatang ataupun para masyarakat atau masyarakat Kota Gunung Sitoli yang memang sudah ada di Kota Gunung Sitoli inilah. Ya kita patuhi peraturan, kita tegakkan, kita ikuti himbauan kalau sudah datang dari Satpol mungkin untuk menegur atau memberikan himbauan, kita ikuti. Jadi selama ini jujur kami kesulitan dalam pelaksanaan penegakan perda. Ya, di satu sisi kita mau melaksanakan tugas kita, di sisi yang lain sepertinya kita menghalangi orang untuk mengais rezekinya. Ya, terkadang jujur kita dari sisi kemanusiaan ya, bagaimana juga kalau misalnya kita diperlakukan seperti hal seperti itu. Ya, tetapi kalau misalnya seluruh OPD ya melaksanakan tugasnya atau melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, saya yakin kalau kita sama-sama kerjasama, pasti pola pikir atau mindset dari masyarakat ini ya, pasti akan berubah. Ya, mereka akan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apa yang kita berikan himbauan atau tindakan atau misalnya bahwa norma-norma bahwa ini tidak bisa, saya yakin mereka pasti akan mengikuti kalau misalnya semua bukan hanya dari pemerintah ini sebenarnya. Kami juga butuh dari mitra kerja kami, dari stakeholder, dari LSM, wartawan, ya pemerintah terkecil, baik itu pemerintah desa, kecamatan, ya kelurahan, ya sama-sama kita berikan himbauan, kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa di Kota Gunung Sitoli ini ada peraturan dan ketentuan terkait mengenai keamanan, terkait mengenai ketentraman, terkait mengenai ketertiban. Maka saya yakin ya, Kota Gunung Sitoli ini pasti akan lebih tertata dengan baik, ya punya daya tarik tersendiri nantinya melihat karena estetika atau misalnya penataan ruang di Kota Gunung Sitoli lebih rapi. Ya, saya yakin kita di Kota Gunung Sitoli pasti akan maju. Ya, jadi itu harapan kami kepada masyarakat. Marilah kita ikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ya, dan kalau ada misalnya para petugas personil, ya jangan dibantah atau diikuti. Dan kalau misalnya butuh tempat misalnya mau melaksanakan kegiatan, silakan berhubungan dengan instansi terkait. Itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua dan rekan-rekan yang sudah memberikan waktu dan beberapa masukan ya terkait dengan diskusi kita malam ini. Maka pemirsa, diskusi kita malam ini dengan tema apel melon yang sempat menjadi viral dan banyak diperbincangkan di dalam media sosial. Malam ini kita telah membahasnya bahwa dari kesimpulan diskusi kita malam ini bahwa ini adalah sebuah metode pasar yang mungkin menjadi menarik perhatian. Tentunya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita masyarakat di Kepulauan Nias dan khususnya di Kota Gunung Sitoli, bagaimana ke depan produk-produk kita juga bisa menjadi ikon di daerah-daerah yang lain dan bisa menjadi berdaya saing terhadap produk-produk yang lain yang ada di luar daerahnya itu sendiri. Yang kedua, tentu dalam kondisi Covid dan keberadaan para pedagang ataupun sekelompok orang-orang yang berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak, tentunya ini juga perlu perhatian bagaimana masyarakat bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, bahwa Nias merupakan salah satu kawasan yang merupakan pulau kecil di mana pulau ini bisa diakses dari semua sudut, sehingga dengan situasi yang saat ini adalah tingkat kewaspadaan masyarakat dengan isu-isu baik dari tingkat nasional maupun lokal bahwa keberadaan orang-orang yang mungkin baru ini menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat-masyarakat setempat. Tentu ini juga menjadi catatan kecil bagi kita bahwa
harapannya bagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah baik dari Satpol maupun dari dinas-dinas yang lain, baiknya para pendatang ataupun para pedagang yang datang dalam jumlah yang besar, ada baiknya untuk bisa melaporkan diri sehingga masyarakat dan pemerintah juga bisa melihat sebenarnya apa aktivitas yang dilakukan, sehingga menghindari kita dari berbagai macam polemik dan pemahaman-pemahaman yang lain, sehingga aktivitas proses pasar dan perekonomian di Kota Gunung Sitoli ini bisa lebih maju dan berdaya saing tentunya. Nah, diskusi kita malam ini juga menjelaskan bahwa di Kota Gunung Sitoli kita sangat welcome. Di sini tidak ada diskriminasi, semua suku, agama, ras bebas untuk melakukan aktivitas tanpa harus membatasi ruang dan waktu, tentu tetap dalam koridor, selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di tempat ini. Dalam diskusi kita malam ini, kami bersama tim dari On Channel berharap kita akan melanjutkan diskusi kita dalam program One Man Show dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Yahoo! Oh.